Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Baik, anak-anak Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, anak-anak. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan 5M ya, anak-anak. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Yang keempat, membatasi mobilitas. Dan yang kelima, menjauhi kerumunan ya, anak-anak. Nah, supaya 5M ini kita jaga agar menjadi ikhtiar kita agar terhindar dari virus corona ya, anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, dipersilakan untuk berdoa terlebih dahulu ya, anak-anak, supaya apa yang kita pelajari pada hari ini itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga supaya ilmu yang kita pelajari itu dapat dicerna ya, dapat kita pahami dengan lancar ya, anak-anak. Oke, sebelum memulai pelajaran juga, Bapak ingin perkenalan terlebih dahulu, karena di sini juga Bapak guru baru ya di SMA ITA Volis. Untuk di SMA ini Bapak mengemban tugas untuk mengajar mata pelajaran TIK, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta satu lagi yaitu mata pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Ya, baik, perkenalkan, nama Bapak itu adalah Muhammad Adit Syafi'i ya, anak-anak. Nah, mungkin anak-anak nanti bisa memanggil Bapak dengan panggilan Bapak Agit ya. Nah, oke, selanjutnya untuk tempat tinggal, Bapak tempat tinggalnya itu di Jalan Manila, Desa Sidoarjo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya untuk alamat email itu muhammadagit@gmail.com ya. Nah, mungkin beberapa tugas nanti ke depannya kita akan coba untuk mengumpulkan via email ya, karena juga ini berkaitan dengan mata pelajaran kita. Oke, hari ini kita belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi pada bab melakukan operasi dasar pada komputer ya, anak-anak. Nah, sebelum kita melakukan operasi dasar pada komputer, kita perkenalan terlebih dahulu ya ke perangkat-perangkat yang ada dalam komputer, supaya ketika dalam pembahasan nanti anak-anak tidak bingung apa itu yang dimaksud CPU, apa itu monitor, dan lain sebagainya ya, anak-anak. Oke, secara garis besar ya, satu unit komputer itu terdiri atas yang pertama itu adalah media masukan ya atau input. Lalu yang kedua itu adalah media pemproses ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah media keluaran atau output. Nah, tiga media ini merupakan media yang dasar ya dalam komputer. Nah, ini dalam perangkat keras ini sebenarnya dalam komputer itu dibagi menjadi dua, yaitu hardware dan juga software. Nah, yang kita pelajari sekarang ini adalah hardware atau perangkat keras. Kalau software nanti kita akan pelajari setelah kita mengenal apa itu hardware ya, anak-anak. Baik, di dalam hardware itu ada tiga komponen tersebut, yaitu yang pertama media masukan atau input. Nah, ada yang paham apa itu media masukan atau input? Atau ada yang sudah pernah belajar? Nah, untuk media input atau masukan itu merupakan perangkat masukan atau perangkat keras yang memberikan perintah langsung berupa informasi digital ya, anak-anak. Dalam pengertian lain juga perangkat masukan atau media input atau masukan itu merupakan perangkat yang digunakan untuk memasukkan data-data dan memberikan perintah pada komputer untuk digunakan pada proses lebih lanjut. Nah, itu tadi pengertiannya dari media masukan ya, Nana. Untuk media pemproses itu adalah media yang mengolah ya, mengolah instruksi dan juga perintah yang berupa operasi data serta operasi aritmatika atau logika. Nah, setelah tadi ada media masukan atau input, lalu input itu perintah tersebut diproses ya. Nah, setelah diproses maka dia akan menjadi media keluaran atau output.
Nah, media keluaran atau output itu merupakan perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengkomunikasikan hasil pengolahan dan juga menampilkan ya data-data yang dilakukan oleh komputer ya untuk pengguna. Nah, jadi bagannya ya atau sistematikanya. Yang pertama itu adalah input atau masukan perintah ya. Lalu diproses oleh CPU atau control processing unit ya. Nah, atau sebagai otaknya komputer. Lalu dia akan dikeluarkan sebagai media output ya. Nah, oke, itu tadi gambaran tentang bagaimana sistem komputer ya. Oke, selanjutnya untuk perangkat keras yang masuk dalam tiga media tersebut itu contohnya adalah sebagai berikut ya. Oke, kita lihat di gambarnya. Nah, untuk media input, nah ini ada di lingkaran pertama ya. Ini merupakan beberapa contoh dari media atau perangkat keras dari input ya, atau untuk memasukkan perintah. Lalu selanjutnya setelah perintah itu diberikan, maka dia akan diproses dalam CPU. Nah, setelah itu maka akan dikeluarkan ya, atau outputnya itu bisa berupa file print ya, atau gambar yang ditampilkan dalam monitor ataupun suara ya dari speaker. Oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk media input itu contohnya yang pertama yaitu adalah keyboard ya, Nana. Nah, ini contoh keyboard ya. Kalau belum tahu apa itu keyboard, keyboard itu adalah benda atau perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan angka, perintah angka, huruf, ya. Nah, itu juga bisa melakukan perintah lainnya seperti save, copy, ya, nah, seperti itu ya, anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu adalah mouse ya, anak-anak. Nah, mouse itu bukan tikus ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia mouse itu tikus. Nah, tapi bukan tikus hewan ya, anak-anak. Nah, jadi mouse ini merupakan perangkat keras yang digunakan untuk memindahkan pointer atau kursor ya, anak. Nah, kalau misalnya bingung apa itu pointer atau kursor, nah, boleh dilihat di video pembelajarannya. Nah, itu ada tanda panah yang bergerak. Nah, tanda panah yang bergerak itu merupakan kursor atau pointernya. Jadi kegunaan mouse itu sendiri itu adalah untuk memindahkan pointer tersebut ya. Oke, selanjutnya dalam media input itu ada yang namanya scan ya, alat scan. Nah, ini merupakan eh, alat atau perangkat keras yang digunakan untuk mengcopy gambar atau teks ya, yang kemudian disimpan dalam file di dalam komputer ya, anak-anak. Misal kita mempunyai file kertas berupa pidato ya, contoh pidato ataupun gambar foto kita ingin kita jadikan file ke dalam laptop, maka laptop atau komputer, maka kita menggunakan scanner ini untuk mengubah file tersebut menjadi file yang bisa diakses di komputer. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya joystick ya. Nah, untuk para gamer ya, ini para gamer pasti tidak asing dengan dua benda ini. Ya, untuk joystick itu merupakan alat masukan atau perintah ya. Ini biasanya digunakan untuk atau ketika kita sedang bermain game ya. Nah, selanjutnya itu ada webcam. Nah, untuk webcam ini fungsinya sama seperti kamera pada HP kita. Nah, jadi webcam ini untuk menginput eh, gambar ya, gambar supaya misal ketika kita menggunakan video Zoom ataupun video call, nah itu kita menggunakan ini agar gambar kita tampil dalam video tersebut. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada yang namanya barcode. Nah, untuk barcode ini merupakan alat membaca suatu kode ya. Jadi
fungsinya untuk membaca kode yang berupa kotak atau garis-garis ya. Nah, biasanya ketika kita sedang berbelanja ya di Alfamart atau Indomaret atau yang sejenisnya, nah itu biasanya mereka menggunakan alat ini yaitu barcode. Nah, untuk menampilkan harga dan lain sebagainya yang sudah ditentukan sebelumnya, nah dia biasanya menggunakan ini. Oke. Selanjutnya dari semua alat input ini, media input ini, setelah perintahnya dimasukkan itu akan diproses dalam CPU ya. CPU itu adalah Central Processing Unit. Nah, kalau CPU ini merupakan otak atau di mana pusat pemrosesan data itu pada komputer ya, anak-anak. Jadi CPU atau Central Processing Unit ini merupakan media pemproses utama. Nah, makanya ini disebut dengan otaknya komputer. Oke, selanjutnya setelah diproses dia akan keluar atau menjadi media output. Nah, untuk output itu sendiri di sini Bapak mencontohkan tiga benda ya. Sebenarnya ada banyak juga selain tiga ini. Eh, tapi yang paling banyak ya yang digunakan itu tiga benda ini. Yang pertama yaitu adalah printer. Nah, printer ini adalah gunanya ya untuk mencetak data dari komputer berupa teks ataupun gambar atau juga foto ya. Nah, jadi setelah kita melakukan pengolahan data ataupun gambar ingin kita cetak, maka kita menggunakan printer ya. Oke, selanjutnya selain printer juga ada yang namanya monitor. Nah, monitor juga merupakan bagian media output. Jadi, fungsinya itu adalah untuk menampilkan ya output yang berupa sinyal elektronik sehingga menghasilkan gambar. Nah, jadi eh, ini untuk menampilkan gambar ya monitor itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah media speaker ya. Nah, untuk speaker ini pasti sudah tahu semua ya. Jadi fungsinya adalah sebagai perangkat keras yang dapat menghasilkan data berupa audio atau suara. Nah, biasanya untuk memutar musik dan lain sebagainya, dia menggunakan device speaker ini ya. Oke, ketiga media ini yaitu input, proses, dan output ini merupakan eh, perangkat keras yang sering kita jumpai ya ketika kita menggunakan komputer. Berbeda halnya dengan kita menggunakan laptop. Mungkin untuk menggunakan laptop beberapa media ini dijadikan satu, seperti misal keyboard dengan mouse, juga CPU dan monitor. Nah, itu berada dalam satu media ya. Oke, jadi itu ya untuk pengenalan kita pada proses eh, atau perangkat penyusun komputer ini ya. Jadi hari ini kita belajar tentang tiga media tersebut. Silakan dipahami benar-benar, diulang lagi videonya. Jika ingin menambah referensi, silahkan searching juga di Google ataupun media lainnya. Jika mempunyai buku TIK juga silahkan dibaca untuk menambah wawasan kita. Oke, mungkin itu saja video pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak Akri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.